Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai alat plumbing. Adapun anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Muhammad Askia, dan kawan-kawan, Aris Muda Tanjung, Rizwan, Damai Ana, dan Nawalul Aska Azna. Definisi plumbing. Yang pertama, definisi alat plumbing. Istilah alat plumbing digunakan untuk semua peralatan yang dipasang di dalam maupun di luar gedung untuk menyediakan air panas atau air dingin, serta untuk menerima dan mengeluarkan air buangan. Secara singkat, alat plumbing adalah semua peralatan yang dipasang pada ujung akhir pipa untuk memasukkan air, ujung awal pipa untuk membuang air buangan. Kedua, kualitas alat plumbing. Agar alat plumbing berfungsi dengan baik, bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama tidak menyerap air, kedua mudah dibersihkan, ketiga tidak berkarat atau aus, keempat mudah diproduksi dan dipasang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya di sini. Baik, selanjutnya itu adalah peralatan saniter. Peralatan saniter adalah sebagai alat dan perlengkapan yang digunakan dalam sistem sanitasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama di lingkungan rumah, gedung, atau fasilitas umum. Uh, Beberapa jenis alat saniter yaitu yang pertama kloset. Kloset dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut konstruksinya. Yang pertama itu ada tipe washout. Tipe ini yang paling tua dari jenis kloset duduk. Kotoran tidak jatuh ke dalam air yang merupakan sekat, melainkan pada suatu permukaan penampang yang agak luas dan sedikit berair. Sehingga sering sekali pada waktu pengelotoran tidak bisa bersih betul. Akibat seringnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua itu ada tipe washdown. Tipe ini mempunyai konstruksi sedemikian hingga kotoran jatuh langsung atau tidak langsung ke dalam air sekat, sehingga bau yang timbul akibat sisa kotoran kurang dibandingkan dengan tipe washout. Yang ketiga itu ada tipe siphon. Tipe ini mempunyai konstruksi jalannya air buangan yang lebih rumit dibandingkan dengan tipe washdown untuk sedikit menunda aliran air buangan tersebut sehingga timbul efek siphon. Jumlah air yang ditahan dalam mangkuk sebagai sekat lebih banyak. Juga muka air yang lebih tinggi dibandingkan tipe washdown. Oleh karena itu, bau lebih berkurang lagi pada tipe ini. Yang keempat ada tipe siphon jet. Tipe ini dibuat agar menimbulkan efek siphon yang lebih kuat dengan memancarkan air dalam sekat melalui suatu lubang kecil searah aliran air buangan. Dibandingkan dengan tipe siphon jet akan menggunakan air pengelontoran lebih banyak. Yang selanjutnya ada tipe blowout. Tipe ini sebenarnya dirancang untuk mengelontor dengan cepat air kotor dalam mangkuk kloset. Tetapi akibatnya membutuhkan air dan tekanan sampai 1 kilogram per sentimeter kuadrat dan menimbulkan suara yang berisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Aris Muda. Baik, kemudian kita masuk ke dalam fitting saniter. Fitting saniter adalah komponen yang digunakan dalam sistem perpipaan untuk instalasi sanitasi atau saluran air bersih dan air kotor. Fitting ini berfungsi untuk menghubungkan, mengatur aliran atau mengalihkan arah pipa dalam sistem saluran air. Umumnya digunakan dalam instalasi kamar mandi, dapur, atau area lainnya yang membutuhkan sistem pembuangan dan penyediaan air. Adapun beberapa contoh fitting saniter yaitu sebagai berikut.
Yang pertama itu elbow. Elbow atau siku pipa, yaitu berfungsi sebagai mengubah arah aliran pipa. Kemudian ada T yang berfungsi membagi aliran air ke dua arah. Kemudian ada reducer, yaitu menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda. Kemudian ada valve atau katup yang berfungsi sebagai mengatur atau menghentikan aliran air. Kemudian ada coupling, yaitu menyambungkan dua pipa lurus. Next. Next slide. Berikutnya ada penjelasan mengenai komponen katup glontor dan tangki glontor yang sering digunakan dalam instalasi sanitasi. Yaitu yang pertama adalah katup glontor untuk closet flush valve for toilet. Katup ini digunakan untuk mengontrol pelepasan air dalam jumlah besar sekaligus ke dalam kloset setelah digunakan. Katup glontor ini sering ditempungkan pada toilet yang tidak menggunakan tangki atas tapi menggunakan tekanan langsung dari saluran air. Saat diaktifkan, air mengalir dengan cepat dan untuk membersihkan kotoran dari kloset. Yang kedua ada katup glontor untuk peturasan atau urinal flush valve. Katup ini berfungsi untuk membilas petrusan dengan air setelah digunakan. Biasanya air dilepaskan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan katup untuk kloset, karena ukuran petrusan yang lebih kecil. Yang ketiga ada tangki glontor atau flush tank. Tangki ini menyimpan air yang digunakan untuk menyiram kloset. Setelah digunakan, air di dalam tangki dilepaskan dengan mengaktifkan sistem katup, baik melalui tuas, tombol, atau sensor otomatis. Ada dua tipe utama, yaitu yang pertama tangki glontor atas atau high level flush tank. Tangki ini ditempatkan di atas kloset dengan pipa panjang untuk menyiram. Ketika tuas ditarik, air dari tangki dilepaskan ke kloset. Yang kedua ada tangki glontor rendah, low level flush tank. Tangki ini ditempatkan lebih rendah, biasanya langsung di belakang kloset atau menyatu dengan kloset itu sendiri. Air dari tangki ini mengalir ke kloset dengan jarak pipa yang lebih pendek. Next. Selanjutnya ada peralatan tambahan, di mana peralatan tambahan pada sistem plumbing sangat penting untuk memastikan bahwa sistem plumbing berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyumbatan atau kerusakan pada pipa. Adapun beberapa peralatan tambahan yang umum digunakan dalam sistem plumbing yaitu ada keran dan katup, di mana keran adalah alat untuk mengatur aliran air tersedia dalam berbagai tipe dan model untuk kebutuhan di dapur dan kamar mandi. Sedangkan katup yaitu di mana pipa digunakan untuk mengalir air, sementara fitting seperti elbow, T, dan coupling digunakan untuk menghubungkan pipa. Selanjutnya ada pompa air, di mana pompa air digunakan untuk mengeluarkan air dan area tergenang seperti ruang bawah tanah. Selanjutnya ada filter air, di mana digunakan untuk menyaring kotoran dan kontaminan dari air sebelum digunakan. Selanjutnya ada perangkap pemanas air, di mana alat untuk memanaskan air yang diperlukan untuk mandi dan keperluan lain. Selanjutnya ada tempat duduk kloset, di mana toilet menggunakan sistem pembuangan limbah, sedangkan siphon mencegah bau dari saluran pembuangan masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya ada alat ukur, dan yang terakhir ada peralatan pemeliharaan, di mana pemeliharaan sistem plumbing memerlukan beberapa peralatan untuk menjaga kinerjanya. Adapun beberapa peralatan pemeliharaan yang terpenting, yang pertama ada pompa air, di mana digunakan untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain, seperti pompa submersible untuk menguras air. Yang kedua ada manometer, di mana memantau tekanan air dalam sistem untuk mencegah kerusakan akibat tekanan berlebihan. Selanjutnya ada strainer, di mana menyaring kotoran agar tidak menyumbat pipa. Yang selanjutnya ada silen dan lem PVC, di mana digunakan untuk memperbaiki kebocoran pada sambungan pipa. Yang selanjutnya ada alat ukur, di mana untuk memastikan pemasangan pipa yang tepat dan menghindari kesalahan. Yang terakhir ada pipa cleaner, di mana membersihkan pipa dari kerak atau kotoran untuk menjaga aliran tetap lancar. Next.
Dan selanjutnya ada alat plumbing lainnya. Alat plumbing lainnya adalah berbagai peralatan yang digunakan dalam pemasangan, perawatan, dan perbaikan sistem perpipaan atau instalasi air, gas, atau limbah dalam rumah tangga atau bangunan. Alat-alat ini menggunakan fungsi utama plumbing yang meliputi pengaliran air bersih, pembuangan air kotor, dan pencegahan kebocoran. Adapun contoh dari alat plumbing lainnya meliputi alat yang tidak secara langsung terkait dengan pipa itu sendiri, tetapi terhubung ke sistem plumbing seperti yang pertama yaitu penghancur sampah. Penghancur sampah adalah perangkat yang dipasang di bawah stafel dapur dan digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa makanan menjadi partikel kecil sehingga dapat mengalir melalui sistem perpipaan tanpa menyumbat. Sistem ini membantu dalam pembuangan limbah organik dengan lebih efisien. Cara kerjanya yaitu sisa makanan dimasukkan ke dalam lubang wastafel, lalu penghancur menggerakkan bilah atau roda yang memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Manfaatnya mencegah penyumbatan pipa, mengurangi volume sampah dapur, dan membantu pengelolaan limbah dengan lebih baik. Yang kedua yaitu mesin pencuci piring. Mesin pencuci piring adalah alat rumah tangga otomatis yang digunakan untuk membersihkan piring, gelas, dan peralatan dapur lainnya. Perangkat ini tersambung ke sistem pipa untuk suplai air bersih dan pembuangan air kotor. Cara kerjanya, mesin ini menyemprotkan air panas yang dicampur dengan deterjen ke peralatan makan, mencucinya dengan siklus pembersihan otomatis dan kemudian mengeringkannya. Manfaatnya hemat waktu dan tenaga, lebih efektif dalam penggunaan air dan energi dibandingkan mencuci dengan tangan, serta memastikan kebersihan yang lebih baik dengan air panas. Yang ketiga itu mesin cuci. Mesin cuci adalah perangkat untuk mencuci pakaian dan tekstil lainnya secara otomatis. Mesin ini menggunakan air, deterjen, dan siklus gerakan mekanis untuk membersih kain. Cara kerjanya itu air mengalir ke dalam mesin cuci melalui sambungan pipa, deterjen ditambahkan, dan drum berputar untuk mencuci dan membilas pakaian. Setelah itu, air kotor dibuang melalui sistem pembuangan. Manfaatnya membuat proses pencucian pakaian lebih mudah dan efisien, mengurangi penggunaan air dan deterjen jika dibandingkan dengan mencuci manual. Dan yang terakhir ada kloset yang hemat air. Kloset hemat air adalah sistem kloset yang dirancang untuk mengurangi penggunaan air pada setiap siraman. Teknologi ini menjadi penting dalam upaya konservasi air, terutama di daerah dengan sumber daya air terbatas. Cara kerjanya, sistem kloset ini menggunakan lebih sedikit air untuk mengeluarkan kotoran dengan lebih efisien, seringkali dengan dua opsi flush, satu untuk limbah cair dan satu untuk limbah padat, atau dengan teknologi vakum yang meningkatkan daya hisap. Manfaatnya mengurangi konsumsi air rumah tangga, ramah lingkungan, dan menurunkan tagihan air di rumah. Kloset hemat air ini sering menggunakan sekitar 4-8 liter air per siraman, jauh lebih rendah dibandingkan kloset konvensional yang menggunakan 13-20 liter per siraman. Di sini bisa kita lihat tabel 7.1 perbandingan kloset biasa dengan jenis yang menghemat air. Tipe klosetnya itu ada Westport, kapasitas tangki gelontornya tipe biasa ada 11 liter, tipe hemat air ada 8 liter, laju aliran air standar tipe biasanya ada 12, tipe hemat airnya ada 8, washdown tidak ada sama sekali, sifon kapasitas tangki gelontornya yang tipe biasa 13, tipe hemat air ada 9,
Laju aliran air standar tipe biasa 16, tipe hemat air 13, dan terakhir jet sifon. Tipe biasanya ada 15, tipe hemat airnya ada 9, laju aliran air standar tipe biasa ada 20, dan tipe hemat airnya ada 13. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.